Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang kurang sehat? Ada yang sakit? Ada yang merasa sakit? Ada yang merasa tidak enak badan? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Tadi kalian sudah berdoa pagi-pagi? Jadi untuk siang ini, kalau sama Bapak, kita berdoa juga, kita berdoa lagi, tetapi dalam hati masing-masing. Ya, Bapak yang mimpin. Bisa? Ya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Bapak pesan terlebih dahulu untuk kita hari ini. Kalian tinggal, kalau misalnya Bapak panggil, tinggal angkat tangan saja, ya, sembari bilang hadir Pak gitu ya. Adeva, Adila, Ahmad, Karim, Amelia, Anindita, Anissa, ya, Akifa, Arkan, Arshaka, Ataya, Azrid, Fauzia, Hanisa, suaranya mana? Kanza, saya Pak gitu, ya. Muhammad Alif, Muhammad Zikri, Nabil, Nafisha, Nur Ashifa, Nur, Muhammad Sabani, Bisa, oke, Raja, oh ya kemarinnya nggak masuk ya, Deska, oke, Syarif, Syarifah, Ashifa, Sila ya, Sila maksud Bapak, Safa, Almira, ya dia, Lihat, Zam-Zam, sip. Jadi hadir semua ya kita hari ini. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Bapak mau flashback sebentar yang ke belakang. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? PL, pembangkit tenaga listrik, tenaga air, udara, maksud Bapak uap, dan apa lagi katanya? Angin, ya, bagus. Oke, jadi sebelum masuk lagi, Bapak pengen kita hari ini menyanyikan salah satu lagu nasional, dan rasanya minggu lalu Bapak ada mengingatkan kalian lah untuk menghafal sebuah lagu. Ada enggak? Ada kan? Lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Hafal enggak kira-kira? Udah dihafal belum? Kalau Satu Nusa hafal enggak? Ya udah, Garuda Pancasila. Siap? Siap. Oke, semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Dah? Oke. 1, 2, 3, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
Patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan. Silakan duduk. Please, sit down please. Ya, duduk. Silakan duduk semuanya. Nah, untuk selanjutnya itu coba kalian fokus ke depan dulu. Ya. Fokus ke depan. Sekarang biar kalian semuanya fokus. Kita tarik napas dalam-dalam sama-sama. Bisa? Bapak hitung. Bapak instruksikan. Oke, semuanya harap tenang. Sekarang tarik napasnya dalam-dalam. Keluarkan. Hati-hati, nanti yang lain yang keluar. Tarik. Keluarkan. Sudah merasa tenang? Sudah merasa tenang belum? Belum? Sekali lagi, tarik napas. Keluarkan. Oke. Kenapa Bapak suruh untuk menarik napas dulu terlebih dahulu? Agar kalian itu fokus saat belajar. Nah, kalau misalnya narik napas dalam-dalam, artinya aliran pendarahan kita itu menjadi lancar. Hingga otak itu berfungsi dengan baik. Oke, seperti biasa, Bapak kepengen semuanya cek dulu. Nih, selokannya apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, silakan ambil dulu, lalu keluar untuk dibuang. Silakan. Yang ada sampah di selokannya. Hati-hati. Ke sini. Kalau sudah, balik ke kursinya masing-masing. Oke, sudah semuanya? Sudah bersih? Sudah siap belajar? Bapak cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Oh, beda ya? Oke. Nah, kita hari ini belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Ya. Mata pelajaran apa ini? IPAS. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita tebak-tebakan dulu nih. Kita main tebak-tebakan dulu. Perhatikan dengan seksama, perhatikan bersama-sama gambar yang Bapak tampilkan ini, hanya sedikit bagian. Jadi kalian suruh menebak. Sama-sama ya. Bapak hitung 1 sampai 3, kalian sebutkan secara serentak. Bisa? Oke. Coba perhatikan dulu. Sudah? Sudah ada jawabannya di kepala? Sudah? Sudah siap? Sudah? Sudah di kepala? Sudah siap? Coba tebak. 1, 2, 3. Yang jawab daun. Angkat tangan. Yang jawab satunya apa tadi? Klorofil?
Angkat tangan. Oke, turunkan. Bagus, semuanya menjawab. Ada jawaban lain selain itu? Kok masih ada yang datang angkat tangan? Harus berani menjawab, nggak apa-apa salah. Tapi jangan asbun. Boleh. Jawabannya adalah daun. Beri tepuk tangan loh, hebat yang benar. Semuanya. Loh. Lanjut gambar selanjutnya. Hah? Oh. Apa? Ya? Udah? Offside. Udah punya gambaran? Udah bisa ditebak? Oke. Oke, kalau udah bisa ditebak, siap-siap dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Stop. Ya, ada 2 jawaban yang Bapak dengar tadi. Yang satu ada pohon, yang 2 ada batu. Bapak dah tahu dari mana. Dari mana kamu dapat jawaban batu itu? Oke, yang jawab pohon, angkat tangan. Batang sama pohon itu sama aja. Yang jawab batu tadi. Oke, jawabannya adalah pohon atau batang kayu. Yuk, plus loh, buat yang benar. Plus semuanya. Terakhir. Wop. Wop. Apa sih, Ki? Daki? Sudah siap? Sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Stop. Stop. Ada cuman hanya satu jawaban yang Bapak dengar di sini. Setuju, Akar? Ya, akar dan tanah, Pak. Apa? Kan kita tebak-tebakan bagian tubuh-tubuhan Zam-Zam. Bagian-bagian orang. Tanah itu bagian tumbuhan enggak? Nah, didengarkan Zam-Zam. Jawabannya adalah akar. Ya, pintar semuanya. Kasih tepuk tangan. Nih, Bapak ada sebuah kasus tentang Pak Tani. Kalau udah yang namanya Pak Tani, berarti profesinya sebagai petani. Apa kerjanya petani itu? Menanam tumbuh-tumbuhan, buah, sayur, dan segala macam. Intinya yang berkaitan dengan tumbuhan. Jadi di sini bisa dilihat sama-sama 2 tanaman cabai. Fokus kita di sini adalah tanaman apa? Mana yang merah kemarin? Tanaman cabai. Kita fokusnya di sini tanaman cabai, jangan yang ke lain-lain. Fokusnya ke apa? Tanaman cabai. Biar nanti kalian jawabnya nyambung. Kalau Bapak tanya. Kalau misalnya kalian fokusnya ke lain-lain, misalnya tanaman jagung lah, ke tanaman pepaya lah, tentu saja dia berbeda nanti. Kalian tidak nyambung nanti jadinya. Kita fokusnya ke tanaman cabai. Tanaman pertama, batangnya berdiri kokoh.
dan daunnya hijau rindang. Tahu hijau rindang itu apa? Subur. Tahu subur? Nah, subur. Ini nih hijau rindang nih. Nah, artinya warnanya sangat-sangat hijau. Subur. Tumbuhnya itu baik. Nah, terus dia ada tanaman yang kedua. Tanaman kedua mendadak layu. Wah, kenapa ya? Kira-kira. Mendadak layu, daunnya kuning, gampang tumbang saat ditiup angin. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang salah atau rusak pada bagian tubuh tanaman kedua tersebut? Bisa kebayang? Bisa kalian bayangkan? Pertanyaannya? Ini, mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa nih? Ada yang subur, kenapa ada yang layu? Nanti baru jawab. Bapak kasih masalah dulu. Ya? Paham? Paham ya? Oke. Kok bisa sih tanaman itu layu? Kok bisa sih tanaman itu subur? Diapain Pak Tani? Kok bisa berbeda? Kan? Pasti pertanyaannya kan? Nah. Oke, maka dari itu kita lanjut saja. Nanti dijawab nanti. Nah, nih lihat. Bagus kan merah-merah kan? Ada yang kuning, ada yang hijau. Coba tanaman yang B. Wait. Ini udah layu nih. Cabenya pun udah kehitaman. Duduk dikit. Bisa melihat perbandingannya? Perbedaannya? Bisa ya? Oke. Sudah bisa dibayangkan? Oke. Bagus. Nah, jadi sebelum kita masuk ke penugasan pemecahan masalahnya, jadi perlu Bapak tegaskan di sini dari tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Terus yang kedua itu menganalisis kaitannya. Artinya kalian disuruh memahami nih kaitan antar kedua tanaman tersebut. Kenapa ada yang layu, terus kenapa ada yang subur. Gitu. Kalian juga harus, yang pertama ini kalian juga harus mengenali bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Seperti itu. Ya. Bapak langsungkan saja. Oke, ini perlu Bapak beritahukan kalau misalnya tumbuhan itu memiliki banyak fungsi di kehidupan kita. Salah satunya sebagai apa? Bahan kita makan sehari-hari. Nah, bahan makanan. Ya, misalnya sayur. Orang tua kalian pernah masak sayur? Enak nggak? Itu salah satunya dari manfaatnya. Dan juga tanaman itu bisa menghasilkan yang namanya atmosfer bagus atau menghasilkan oksigen buat kita bernapas nih. Nah, itu berasal juga dari tanaman tumbuhan. Itu seperti itu. Sangat penting. Nih. Yang perlu kalian ketahui ada apa? Sini. Akar, ada bagus. Ini ya, bagian-bagian dari tumbuhannya ada akar. Akar sudah pasti berada di bawah. Dan juga ada batang, ada buah, daun, bunga. Jangan salah ya, setiap bagian tumbuhan itu punya perannya masing-masing. Sama kayak tubuh kita. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mulut. Semuanya memiliki fungsi. Tangan untuk apa? Menggenggam, mengambil, makan, minum. Kan? Mulut untuk apa? Nah, sama kayak tumbuhan. Sama. Semuanya memiliki perannya masing-masing.
Nih akar. Akar itu dia sebagai zat yang menyerap air ke batang, yang mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Nih akarnya nih. Jadi kalau ibarat manusia itu ini bagian apa? Kalau di manusia? Ini nih. Saluran pencernaan. Dari mulut dulu kan? Nah, masuk ke apa ini? Leher, lalu masuk ke lambung, mulut, lambung, dan seterusnya. Sama juga seperti tumbuhan. Nah, dia ngangkut dulu, diambil dulu, barulah dia sebarkan ke seluruh tubuhnya. Seperti itu. Paham untuk akar? Paham ya? Nah, nih batang. Batang ini mirip dengan tulang kita, tulang manusia. Biar dia kokoh. Nah, biar dia berdiri tegap. Nah. Dia juga tempatnya tumbuhnya daun, bunga, dan anggota bagian tubuh dari tumbuhan lainnya. Di sini dia tempat tumbuhnya. Paham untuk batang? Bapak cepatkan karena kita mau mengerjakan soal juga. Nih ada jenisnya lagi kalau batang. Ada yang pernah lihat rumput atau bunga apa ya yang daunnya tipis ya biasanya yang kalian lihat. Nah, biasa yang bunga-bunga hias tuh yang batangnya hijau. Pernah kan? Yang bunganya bagus. Nah, tapi jangan. Ini dia batangnya basah jadi lembut. Kalau kena tiup angin tuh dia sepoi-sepoi gininya. Nah, kalau kena angin itu batang, daun. Kalian udah belajar fotosintesis? Udah? Nah, daun itu tempatnya berfotosintesis. Ya, perlu Bapak jelaskan lagi ya. Fotosintesis. Nah, macam-macam banyak itunya, jenis-jenis daunnya. Bukan hanya satu, Pak. Bukan hanya begini saja. Bukan hanya begini saja bentuk daun, tetapi ada juga yang berbentuk seperti ini. Bercabang-cabang. Nah, kayak daun pisang, kayak daun, kalian pernah lihat daun apa ya? Kunyit? Tanaman kunyit pernah? Kayak mana daunnya? Ini kan? Nah, lurus ya kan? Itu namanya daun. Nah, daun kunyit tapi berbeda-beda. Ada yang menjadi kayak jari. Nah. Bunga. Tempat terjadinya penyerbukan. Kalau kalian nanti belajar yang namanya penyerbukan yang dari lebah, ngambil biji, terus dijatuhkan tipe penyerbukan, lalu muncullah tanaman baru, itu namanya penyerbukan. Itu nanti kalian pelajari selanjutnya. Beda dengan yang ini. Nih, buah. Nah, buah itu fungsinya apa, Pak? Fungsinya untuk sebagai pelindung. Pelindung apa, Pak? Pelindung bijinya. Buah kan punya biji kan? Nah, itu dia. Sebagai tempat cadangan makanan juga. Gitu. Oke. Paham ya kira-kira ya? Kalau paham? Paham enggak? Paham tidak? Kalau paham, angkat jempolnya. Sip. Yang ngantuk, angkat jempolnya. Cuci tangan dulu. Cuci muka dulu. Cepat ya, cepat. Cepat. Bapak hitung sampai 10. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bentuk kelompok yang kemarin sekarang. 1, kelompok kemarin. Ya. Bentar. Apa? Yang kemarin dulu, yang belum dapat santai dulu, nanti Bapak masukkan. Ya, masukkan sini, enggak apa-apa. Kamu? Sini. 5, 2, 3, 4, 5. Masuk sini saja. Kamu sini kan? Kamu duduknya sini kan? Nah, sini ya, masuk sini. Masuk sini, enggak apa. Main kamu kelompok mana? Sini. Ayo kita masuk sini. Ya, masuk sini. Kamu nggak masuk, belum dapat kan? Nah, masuk sini. Oke, dapat ya? Dengarkan dulu sini. Ini kelompok 1, pakai kelompok 1 aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Ingat ya nama kelompoknya? Pak, satu ke apa, Pak? 1 ya, 1. Nama kelompoknya itu Ini 1, ini 2 kata Bapak. Ya. Hah? Nama apa? Nama pendek aja nggak apa-apa. Itu buat poster. Oke. Silakan kalian kerjakan ya. Itu yang kertas kosong untuk kalian bikin poster. Sama-sama. Dengarkan, itu kan ada 4 kertas kan? Nah, yang bagian 1 ini kalian bagi. Nanti yang ngerjain ini siapa? Tapi alangkah baiknya kalian berdiskusi sama-sama. Boleh. Bersama-sama ngerjakannya. Pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh. Jadi, coba perhatikan. Yang A, perhatikan sama-sama.
Sudah lihat? Kebun Pak Tani tadi yang udah Bapak jelaskan. Yang pertama. Nih. Tanaman A, batang berdiri tegak, daun hijau tebal, akar menancap kuat di tanah. Sedangkan tanaman B, daunnya tampak layu, batang lunglai. Lunglai itu artinya tergulai. Layu. Kan? Ketika ditiup angin, dia sedikit langsung terangkat dari tanah. Nah, kalian ini sebagai detektif, ya, kalian ini mencari atau mengasih solusi bahwa, nah, dia tuh Pak Tani bertanya ke kalian, bagian tubuh mana dari tanaman B yang mengalami masalah? Tahu kalian mengalami masalah itu apa? Tahu kan? Nah, mengapa kerusakan pada bagian tersebut membuat seluruh tumbuhan menjadi layu dan mudah tumbang? Dia ini nanya, Pak Tani ini nanya sama kalian, bagian apa aja yang rusak dari tumbuhan itu? Belum. Itu jawab di bagian C ini. Nah, itu kan sama. Bagian tubuh apa yang rusak? Nah, itu kan? Nah. Yang dua, mengapa daun pada tumbuhan yang akarnya rusak tetap bisa menjadi kuning dan layu, padahal daun berada di bagian atas? Nah, kalian jawab. Terus yang tabel, yang ini. Ini yang tabel. Udah lihat? Itu kan kalian disuruh mengamati. Artinya melihat tumbuhan. Nah, misal bentuk fisiknya itu seperti apa? Digambar boleh. Yang akar ini seperti apa bentuknya? Yang batang seperti apa bentuknya? Daun seperti apa bentuknya? Bunga seperti apa bentuknya? Yang ini digambar. Nah, terus fungsinya. Ya. Fungsinya juga nanti ditulis di sini sebagai apa? Tadi udah Bapak jelaskan kan? Nah, fungsinya sebagai apa? Nanti Bapak tampilkan lagi. Terus yang terakhir, kalian jawab, apa yang terjadi jika bagian itu rusak? Artinya misalnya akarnya rusak. Apa yang terjadi pada tumbuhan itu? Apa yang terjadi pada tumbuhan tersebut? Paham? Paham ya? Kelompok 5 paham? Oke, mantap. Paham kelompok 1? Paham? Sudah? Terakhir kalian bikin poster. Poster tentang menjaga tumbuhan. Menjaga tumbuhan, misalnya jangan bakar hutan sembarangan, kan bisa kan? Nah, bisa kan? Jangan sayangilah tumbuh-tumbuhan. Nah, bisa juga kan? Cara merawat tumbuhan yang baik. Nah, kan bisa juga kan posternya seperti itu? Nah, sekarang silakan dikerjakan. Waktu kalian 20 menit. Kalian bagi biar cepat selesai. Yang suka gambar, nah, bagian gambar.
Ada yang sudah bikin poster. Kalian lah, bagilah makanya. Ada yang sudah mengisi tabel. Pak, ini jawab gimana? Ini jawabnya di bagian C. Bagian C itu. Ya. Nih, poster nih. Nah. Tahu kan kalian poster? Nah. Kenapa? Kenapa Zizi? Bebas saja, nanti susah kalian. Apanya susah Zizi? Apa? Nah, kan tadi udah Bapak jelaskan. Sini nih. Bagian apa yang rusak? Nah, ya udah tulis. Yang lain bantulah. Tanya dulu ke kawannya yang lain. Kalian tanya ke temannya masing-masing dulu. Kalau misalnya memang sudah tidak bisa, tidak paham, baru ke Bapak. Itu yang namanya diskusi. Nah, again. Dan bikin poster siapa? Bagilah Gigi. Dan kamu semua. Nih. Bagian poster. Jawab juga yang itu. Semuanya harus kerja. Semuanya harus kerja. Kaget nama. Digambar ya. Ya, kan Bapak bilang gambar. Apa? Buatlah posternya. Jagalah tumbuhan. Misalnya, kasih gambar tumbuhan di bawahnya. Kan bisa. Rawatlah tumbuhan. Misalnya. Gambar tumbuhan lagi di bawahnya. Kan bisa. Misalnya di sini. Misalnya. Tumbuhan subur. Nah, tumbuhan subur. Nah, misalnya menciptakan oksigen yang bersih. Kan bisa. Kasih di sini gambar pohon, gambar tumbuhan intinya. Paham? Nah. Nih, Bapak contohkan poster nih. Masa tahu? Ini kan ke atasnya kan? Nah, di sini bisa jaga tumbuhan. Nah.
Nah, di sini tumbuhannya, misalnya, nah, kan bisa seperti itu. Banyak benar. Itu jadikan satu aja, buat satu aja. Yang bikin banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, cepat kerjakan. Ayo cepat, waktunya tetap berjalan nih. Nanti lewat 40 dikumpulkan, terus setiap kelompok presentasi di depan. Jelaskan. Rusak kenapa? Kok bisa? Ini nih, kenapa tumbuhan daunnya itu bisa rusak, padahal daun itu kan berada di atas. Nah, kenapa sih kok bisa rusak? Nah, kenapa? Dipikirkan. Bantu jawab Saka. Ada yang mau bertanya? Apa? Pusing? Pusing? Nggak panas ya kalian? Ini jawab sudah nih. Bantu makanya Zikri. Ini daun. Itu lihat di depan. Hijaukan bumi, kan bisa. Gambar tanaman. Ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, langsung ke depan presentasi. Sisa 15 menit lagi. 10 lah, 10 menit. Apa sila? Pertanyaan 2 itu kan dia nanya kenapa daun itu bisa rusak, padahal daun itu berada di atas kan, bukan di bawah kan? Nah itu kenapa?
Nah, jawab. Jawab itu. Iya. Hmm? Ini boleh warnai enggak, Pak? Bikinnya poster dulu. Nanti kalau mau mewarnai ini belum selesai. Selesaikan ini dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang udah selesai? Ya. Nomor 1. Gambar. Nomor 1 dia itu ditanyanya, hal yang menurut kalian menarik dipelajari hari ini itu apa? Apa? Apa katamu? Apa katamu, Ica? Pasti ada. Kalau nggak ada berarti kamu nggak belajar. Apa, Ca? Jangan gitu, Nabil. Gak boleh seperti itu, Nabil. Ya. Ada yang udah selesai. Oh, waktunya 6 menit lagi. Makanya cepat kerjakan. Udah, Cong? Papa, jangan cepat-cepat, Pak. Pak, sabar, Pak. Aku ngatur Eh? Bapak jangan bikin panik dunia, Pak. Mana ada bapak bikin panik? Kenapa? Oke. Ini yang disuruh tarik emotnya, Pak. Emotnya, Pak. Emotnya. Jangan. Cepat ya. Waktunya sisa 5 menit. Iya. Cepat. Kalau waktunya banyak, gimana kalian mau presentasi? Tahukah kalian presentasi itu apa? Tahu enggak presentasi itu apa? Tahu kan? Presentasi itu artinya kalian maju ke depan, jelaskan.
Jangan gitu. Harus beda lah. Boleh mencontoh tanaman di situ boleh, tapi harus beda itunya lah. Poster kan macam-macam tulisannya. Dikit deh, dikit deh. Ini gitu. Dikit deh. Kamu apa? Hah? Oh iya. Wow. Tersisa mana nih posternya nih, belum nampak nih. Aduh, kalian kan ramai. Oh ya, Bapak kasih tambahan 7 menit. Sisa 7 menit. Apa? Saya kenal sudah. Saya kayak gitu. Duduk betul-betul. Kamu nampak kamera soalnya. Enggak ada. Kenapa? Yang itu poster tuh. Iya, yang itu posternya. Oh, Zam-Zam. Zam-Zam. Duduk betul-betul lah. Kamera. Kamu nampak.
Sisa 4 menit. 4 menit. Sisa 3 menit. Tiga menit. Sisa 2 menit. Bentar lagi. Ya, betul. Sisa 1 menit. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Dah. Stop. Masuk akal? Udah, sekarang bersiap-siap presentasi di depan. Siap dan siap maju ya. Yang membuat bunga tuh daun menjadi bunga kan, Pak? Daun menjadi bunga kan? Makanya jangan lihat-lihat. Duduk, duduk. Oke.
Sekarang presentasi. Nih, Bapak spin. Bapak spin. Yang siapa dulu yang maju ya? 1, 2, 3. Yang presentasi ke depan adalah kelompok 3. Maju. Sini. Sini kelompok 3. Apa tuh? Ayo cepat kelompok 3. Sini. Eca, sini Eca. Kerjaannya mana? Ambillah bawa sini. Oh, udah ada. Ayo. Ayo berbicara. Assalamualaikum dulu lah. 1, 2, Ayo. Belajar. Ayo. Dah, ayo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang ya. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Adeva. Betul lah. Dari kelompok 3. Oke. Lihatkan hasilnya. Yang lain perhatikan kelompok kerjaan dari kelompok temannya. Sekarang lihat apa yang kalian buat dan yang kalian presentasikan, yang kalian jawab. Nomor yang ini nih. Nah, yang C. Yang C sama poster yang di Baca soalnya ke Pak. Yang lain perhatikan. Halo. C. Jawablah pertanyaan berikut untuk membantu Pak Tani. Berdasarkan hasil analisis kelompokmu, bagian tubuh apa yang rusak pada tanaman Pak Tani? Berikut alasan ilmiah. Berikan alasan ilmiah. Daun yang sudah diraju dan berbatangnya setiap ada angin sedikit ingin terangkat. Oke, udah? 2. Yang 2? Mengapa daun pada tumbuhan yang akarnya rusak tetap bisa menjadi kuning dan layu padahal daun berada di bagian atas? Karena berlebihan air atau karena tidak ditaruh di bawah matahari dan ditaruhnya di dalam lemari atau kotak yang tidak terkena cahaya. Oke, tampilkan posternya. Ayo, Dep. Yang lain lihat, ini dia hasil dari kelompok 3. Bisa lihat? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Mana kerjanya? Sini, kumpulkan sini. Lanjut, Bapak spin. Siap-siap. Kelompok manakah akan tampil? Kelompok 5.
Maju. Maju. Ayo cepat. Ayo cepat. Maju, ayo cepat. Tampilkan apa adanya. Ayo cepat. Pegang satu orang. Pegang. Ya. Cepat. Buka. 1, 2, 3. Salam. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 5 akan memprestasikan itu karya kita. Kau enggak tahu. Oke, langsung kerjaannya. Yang poin ini. Yang kalian tampilkan itu poster sama yang ini. Nah, ini pegang. Nah, jawab. Berdasarkan hasil analisis kelompok, pembagian tubuh apa yang rusak pada tanaman B, Pak Tani? Bagian daun, batang, dan tanaman cabai. Mengapa daun pada tumbuhan yang akarnya rusak tetap bisa menjadi kuning dan layu padahal daun berada di bagian atas? Karena mungkin tanaman cabainya terlalu sering disiram karena tidak disiram setiap hari. Udah? Ingkari sesuatu gambar. Nah, ini saja. Udah? Oke. Tampilkan posternya. Yang kelompok lain lihat poster dari kelompok 3. Udah. Kenapa nggak jadi? Waktunya tidak cukup. Sama? Apa lagi? Tidak, itu kurang lomba, Pak. Iya. Tepuk tangan kelompok 3. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Tepuk tangan. Lanjut. Silakan duduk. Ini kerjanya. Kelompok 1 maju cepat. Kelompok 1 ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Yang kalian tampilkan itu yang bagian itu, yang bagian C. Yang C sama poster saja. Yang C sayangku. Yang C mana yang punya kita yang C? Nah, ada di bawah. Itu. Ya, mulai. Satu orang pegang. Pak, sabar, Pak. Nah, lu, Pak. Anggota kelompoknya disebut. Udah, ayo cepat. Anggota kelompok. Ya. 1, 2, 3. Salam dulu. Ayo cepat. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok hasil kerja kami. Oke. Langsung. Yang C, bacakan. Yang C aja, 1, 2 itu bacakan. Jawaban kalian. Berdasarkan hasil Tidak kedengaran sayang. hasil kelompok. Ayo nong. Berdasarkan hasil analisis kelompokmu, bagian tubuh apa yang rusak pada tanaman B, Pak Tani? Nah, Jawaban: daun dan batang. Daun layu, batang lunglai. Dan ketika ditiup angin sedikit, ketika ditiup sedikit angin, langsung terangkat dari tanah. oke. Enggak, nih. Yang C. Iya. Yang C kan, Mak? Nah, terus Nah, nomor 2. nomor 2 langsung bacakan.
Mengapa daun pada tumbuhan yang akarnya rusak tetap Yang lain bisa diam. menjadi kuning dan layu padahal daun berada di bagian atas? Karena akarnya rusak dan ketika ditiup sedikit angin langsung terangkat dari tanah. Oke, posternya tampilkan. Bagaimana yang lain? Sudah dilihat posternya? Sudah? Oke. Cukup sekian dari kelompok 5. Tepuk tangan. Kasih tepuk tangan. Kelompok 1 maksud Bapak. Ya, silakan. Lanjut kelompok. Semoga dapat kelompok 2, Pak. Kelompok 2, maju. Kelompok 2. Kelompok 2, maju. Ayo, cepat. Ah, ya. Langsung. Yang bagian C. Yang bagian C dibaca. Ya. Pegangkan dia. Berdasarkan hasil analisis kelompokmu, bagi tubuh apa yang rusak pada tanaman bebek tani, berikan hasilnya. Daun tampak layu, batang yang lainnya mulai, ribut. dan ketika ditiup angin sedikit langsung terangkat dari tanah. Terus? Mengapa daun pada tumbuhan yang akarnya rusak tapi bisa menjadi kuning dan layu padahal daun berada di bagian atas? Karena daun mengikuti tumbuhan. Sudah? Betul. Sudah itu. Oke. Lanjut. Kelompok 2 tampilkan posternya. Perhatikan sama-sama. Ayo cepat. Bagaimana yang lain? Bagus. Kasih tepuk tangan. Udah. Kelompok terakhir, kelompok 4 maju. Yang lain perhatikan. Hei. Kakak. Udah, yang lain. Yang lain duduk di tempatnya masing-masing. Gimana sih caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kelompok mana? Duduk dulu di tempat masing-masing. Jadi kami akan gimana? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kelompok kami itu ada Rifat, Icat, Naila, Amel, dan Nabil. Pak, jawabannya kan? Jawaban nomor 1 kami adalah Yang itu nama berdasarkan hasil analisis kelompokmu, bagian tubuh apa yang rusak pada tanaman B, Pak Tani? Saka. Berikan alasan ilmiahnya. Jawaban: bagian tubuh yang rusak adalah akar, karena akar adalah bagian utama pada tumbuhan sehingga ketika akarnya rusak, bagian yang lain juga rusak. Nomor 2, mengapa daun pada tumbuhan yang akarnya rusak tetap bisa menjadi kuning dan layu padahal daun berada di bagian atas? Karena akarnya sudah rusak sehingga daunnya pun ikut rusak. Oke. Ya, itu. Tunjukkan poster kalian. Bagaimana kelompok lain? Lihat. Ya. Silakan duduk. Dah, Bapak. Dah ke tempatnya masing-masing. Cepat. Ya, sabar. Ini duduk ke tempat kelompoknya yang tadi. Bapak mau menyimpulkan sebentar. Kalian pasti istirahat, tenang saja. Dengarkan dulu di sini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Bagian tubuh tumbuhan yang terdiri dari apa tadi? Ada daun, batang, akar, apa lagi? Buah.
ya bunga juga. Jadi dari masalah Pak Tani tadi, ya, yang menyebabkan tanaman itu subur karena dirawat, karena disiram, nah, karena dijaga baik-baik sehingga tanaman A Pak Tani itu bisa jadi subur. Sedangkan tanaman B, ya Nabil belum, bentar, siapa dulu? Nabil, oke. Jadi tanaman B kenapa dia bisa layu? Karena tidak disiram, dirawat, apalagi dibiarkan begitu saja sehingga tanaman B Pak Tani itu menjadilah layu. Seperti itu. Paham? Sudah paham semuanya? Oke. Kalau sudah paham, Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan apa? Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar. Oke. Jadi kita semuanya patut bersyukur ya dengan adanya tumbuhan apa segala macam itu. Makanya kalau misalnya ada tumbuhan itu harus dijaga biar kita bisa menghirup udara yang segar di kehidupan kita masing-masing. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan istirahat.